Kiai Muhammad Lutfi Zawawi, kepadanya kami persilakan tafadhal masykuran. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa amma ba'du. Para ulama, para kiai, para asatidzah, para guru-guru kita, para orang tua dan tokoh masyarakat yang banyak hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan dengan kehadiran guru-guru kita majelis ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selalu terus mendapatkan pimpinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat, segenap para pengurus mushola dan istiqomah yang sangat saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah, di hari yang baik ini kita bisa bertemu bersilaturahim di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tidak Allah keluarkan kita dari tempat ini kecuali Allah sudah ampuni dosa-dosa. Para jamaah, para hadirin sekalian, di waktu pagi seperti ini, satu hari Rasulullah pernah berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. Ini udah jam 10 sampai jam berapa biasanya? Hah? Sampai jam 2? Iya. Benar? Hah? Oke. Berapa duit? Satu hari Rasulullah kumpul seperti ini, ketemu dengan sahabat. Kemudian Rasulullah tanya sahabat, kata Rasulullah, kaifa asbahta? Bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini? Ini akhlaknya Rasulullah. Begitu cinta, begitu memperhatikan sahabat-sahabat. Nabi nanya sama sahabat, kaifa asbahtum? Bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini? Kalau seandainya pertanyaan itu ditujukan sama kita, kira-kira jawabannya apa? Baik. Pak, halo. Assalamualaikum. Kalau seandainya ada yang nanya sama kita, Bapak, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Apa jawaban kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah apa? Sehat, begitu ya? Itu jawaban kita. Pada umumnya begitu. Tapi enggak dengan sahabat. Jadi ketika sahabat ditanya sama Nabi Muhammad, kata Rasulullah, kaifa asbahtum? Bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini? Ternyata sahabat enggak bilang sehat, enggak. Sahabat enggak bilang baik. Tapi ketika ditanya sahabat, kaifa asbahtum? Bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini? Mereka menjawab, asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Beda tipis sama kita jawabannya. Dia gak bilang sehat, mereka gak bilang baik. Kenapa? Apa artinya sehat kalau tidak ada iman? Betul? Apa artinya kita harta berlimpah ruah, tinggi jabatan kita kalau tidak ada iman?
Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di awal kitab Nasaihud Diniyah, beliau memberikan isyarat apabila ada orang yang sehat badannya, banyak duitnya, tinggi jabatannya, tapi kalau tidak ada iman, itulah orang yang paling rugi, orang yang paling hina di hadapan Allah. Jadi mereka menjawab, asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu. Nabi nanya lagi. Ketika dengar mereka bilang bahwa mereka beriman kepada Allah, kemudian Nabi nanya lagi, wa ma alamatu imanikum. Apa tanda imanmu di pagi hari ini? Kalau kalian bilang kalian beriman kepada Allah, apa tanda imanmu di waktu pagi hari? Ditanya lagi mana Nabi? Allah. Kenapa? So, kalau mau beriman doang gampang apa susah? Gampang. Halo? Ya ada orangnya baru ya. Kalau ngomong beriman doang gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang kalau ngomong beriman doang mah. Betul ya? Kalau yang di sono jauh mah ada orang-orang yang kagak pernah sembahyang, yang kagak pernah ngaji, yang kagak pernah ibadah. Di sono. Coba ada iseng-iseng nanya sama dia. Bang, numpang tanya bang. Abang beriman apa kagak bang? Kira-kira jawabannya? Beriman. Jawabannya apa? Beriman. Biar gua kagak sembahyang, gua beriman. Anak penovena. Biar kata gua kagak sembahyang, gua beriman. Betul ya? Abang beriman bang? Maaf bang, kalau abang beriman, saya boleh nanya lagi bang, abang percaya nggak bang sama surga, sama neraka? Pasti jawabannya? Pasti jawabannya? Percaya. Tanya lagi yang ketiga. Kalau memang abang percaya sama surga, sama neraka, kira-kira abang pengen masuk surga atau pengen masuk neraka? Jawabannya? Surga. Sembahyang? Makanya Nabi tanya, kata Nabi Muhammad, wa ma alamatu imanikum. Kalau kalian berkata bahwa kalian beriman kepada Allah, di pagi hari ini kalian beriman kepada Allah, wa ma alamatu imanikum. Apa tanda imanmu di pagi hari ini? Subhanallah. Ditegasin Nabi. Apa kata sahabat? Beliau mengatakan nasburu ala roho wa nasbiru ala bala. Tanda imanku kepada Allah pagi hari ini, kami bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kami. Alhamdulillah. Itu tanda orang yang beriman. Dia syukurin nikmat. Pagi-pagi bang, warung belum dibuka, betul ya? Toko belum dibuka, tapi dia udah beriman, dia udah bersyukur atas nikmat Allah. Duduk kayak begini nih, nikmat bukan? Nikmat bukan? Karena dianggap remeh, dia duduk kayak begini doang, kelihatan kayak begini doang. Tapi nilainya di hadapan Allah, masya Allah. Kita duduk di tempat yang seperti ini, kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad, kita dengarkan ayat-ayat Quran, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah majlis yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 700 malaikat berkumpul di atas tempat ini, kemudian mereka berdoa para malaikat supaya orang yang duduk di majlis ini diampuni dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita kumpul sama guru-guru kita kumpul dengan para habaib, para kiai, masya Allah. Apalagi kita kumpul bersilaturahmi di hari yang pertama. Ini tahun baru ya? Halo? Apalagi kita kumpul di hari-hari baru bang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang sama Sayyidina Ali, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam sebuah kitab Wasiyatul Mustafa lil Imamil Ali, apa kata Rasulullah? Ya Ali, ma min yaumin jadi indah wa yakun. Kata Nabi Muhammad, Ali, tidak ada satu hari pun yang baru, tidak ada satu hari yang baru kecuali hari itu akan bicara di hadapan Allah. Tidak ada satu hari berpindah hari satu ke hari yang lain. Tidak ada satu hari yang baru illa wa yaqulu, kecuali hari itu akan ngomong. Hari itu akan berbicara kepada kita manusia. Apa kata hari itu? Ya abna Adam, manusia, ana yaumun jadid, aku ini hari yang baru. Wa ana amalika syahid, dan aku atas amal-amal yang kau kerjakan akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Ana yaumun jadid, aku hari yang baru. Wa ala amalika syahid, dan buat hari-harimu nanti aku akan bersaksi di hadapan Allah. Masya Allah. Fanzur ma'za taf'al. Maka oleh karena itu perhatikanlah apa yang kamu lakukan, karena semua aku akan saksikan di hadapan Allah. Yang mudah-mudahan jadi saksi baik buat kita nanti di sana. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang 2022 dosa-dosa kita diampuni. Dosa-dosa kita diampuni. Allah panjangin umur kita biar kita bisa lagi isi 2023 menjadi hari-hari yang baik di hadapan Allah. Tambah panjang umur kita, insya Allah tambah taat sama Allah. Tambah panjang umur kita, insya Allah tambah cinta sama Rasulullah. Ini kita ubah diri kita dikit. Jangan udah panjang umur masih begitu aja. Ya, udah panjang umur tapi gak mau beribadah. Ya Allah, maaf, beribu maafi. Salah satu, ada 3 manusia, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 manusia yang nanti pada hari kiamat Allah kagak mau ngomong sama dia. Wala yansuru ilaihim, bukan hanya sekedar nggak mau ngomong, Allah juga kagak mau lihat orang itu. Walahum azabun alim, bahkan Allah akan berikan azab yang sangat pedih buat orang itu. Udah gendeng banget orang, tahu gendeng nggak? Allah gendeng banget, Allah kesel banget. Ada orang, ada 3 jenis manusia yang Allah paling marah sama dia, Allah paling gendeng sama dia, Allah paling benci sama dia. Sampai-sampai Allah tidak mau la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak mau ngomong sama dia, Allah tidak mau ketemu sama dia. Saking apanya? Saking apanya? Saking gendengnya. Siapa nih 3? Ada 3 orang. Yang pertama, kata Nabi Muhammad, Allah benci sama orang itu. Allah gak mau ketemu, Allah gak mau ngomong, Allah akan berikan dan Allah timpakan azab yang sangat pedih. Siapa? Yang pertama, Syekhun Zani, orang tua yang masih suka berbuat maksiat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang tua yang masih suka berbuat dosa. Rambutnya udah putih, tangannya udah gemeteran, jalan juga udah susah, tangan udah gemeteran. Tapi kalau banting kartu kenceng. Ada nggak yang begitu kira-kira? Allah tetap banget kemudian itu. Sama orang tua yang masih suka berbuat maksiat, umur udah 60, umur udah 70, masih marahan aja mau sholat. Umur udah 60, udah 70 tuh umur, masih ogah aja duduk di pengajian, masih gak mau aja ibadah. Berarti kalau 2 minggu lagi laganya masih tengil banget. Saya kesel banget, itu banyak banget orang kebun mangga, kebun mangga loh. Kebun mangga banyak banget yang begitu, saya sampai kesel banget sama dia. Sampai lu ngapa begini sih, kelakuan lu tua-tua masih bukan agama ini. Siapa yang ngajarin sih? Orang Pondok Pinang gitu katanya. Allah marah
kedua Allah marah, Allah benci sama siapa? Pertama sama orang tua yang masih suka berbuat maksiat. Yang kedua Allah gedeg banget nih sama siapa? Wal malikul kazzab, sama pemimpin yang tukang bohong. Bener ini. Saya lagi nyampein hadis. Wal malikul kazzab, pemimpin yang suka berdusta. Ini Allah gede banget begini. Ada nggak pemimpin yang zalim? Enggak jawab. Ada nggak pemimpin yang zalim? Pemimpin yang suka mengkhianati rakyatnya ada tidak? Pemimpin yang suka membohongi rakyatnya ada tidak? Di dunia ini ada nggak pemimpin yang suka membohongi rakyatnya? Siapa? Ada nggak? Halo? Assalamualaikum. Di dunia ini ada nggak pemimpin yang zalim? Ada. Yang suka bohong? Ada. Siapa? Firaun. Firaun. Betul. Ya Rabbana, makanya mudah-mudahan besok ada pemimpin yang adil. Amin ya Rabbal. Besok 2024 mudah-mudahan ada pemimpin yang adil. Siapa? Wal malikul kazzab, pemimpin yang suka berdusta, pemimpin yang suka mengkhianati rakyatnya. Demi Allah, nanti pada hari kiamat la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Sekarang sih boleh aja dibohongin tuh rakyat. Sekarang boleh aja lu tipu tuh rakyat, lu bisa berbuat tidak adil. Ini sekarang nih Pak, ini sekarang ini, Masya Allah, mohon maaf, begitu merajalela maksiat di mana-mana, betul? Kemunkaran ada nggak? Ketidakadilan ada di mana-mana. Sekarang ini ada orang yang kagak salah masuk penjara. Ada? Enggak salah masuk penjara, ada tidak? Tapi sekarang juga kita lihat ada orang-orang yang nyata-nyata secara hukum dia salah, korupsi dia, zalim dia, tapi masih bisa senang tertawa di luar penjara. Ada yang begitu? Ada. Sekarang sih boleh aja Pak. Sekarang lu boleh bohongin, lu tipu tuh rakyat tuh, lu bohongin itu semua silakan, tapi nanti di hadapan Allah, demi Allah tidak akan bisa. Sekarang bisa diputar balikin, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Yang sekarang kalian boleh tipu itu rakyat kalian. Sekarang boleh. Yang salah bisa masuk penjara, yang benar masuk penjara, yang salah masuk ke penjara. Sekarang boleh. Tapi sanggup gak kita mempermainkan pengadilan Allah? Kalau sekarang masih kita bisa bayar pengacara, yang benar bisa jadi salah, betul ya? Betul. Yang salah bisa, sampai gini hari itu sambung masih begitu aja. Sekarang masih bisa, tapi sanggupkah kita nanti di hadapan Allah, di pengadilan Qadhi Rabbul Jalil? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bentar tuh. Sekarang mau bisa kita al-yawma nakhtimu ala afwahihim, tapi nanti pada hari kiamat mulut kalian akan dirapatkan oleh Allah, dikunci, gak bisa bohong, kagak bisa bohong, betul? Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan kalian nanti yang akan berbicara di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kalianlah nanti yang akan memberikan kesaksian tentang perbuatan yang sudah kalian lakukan. Masya Allah, alhamdulillah, masuk kita tahun baru, alhamdulillah. Secara bilangan umur kita nambah apa kurang? Secara bilangan nambah apa kurang? Kalau kemarin umur kita 40, berarti besok
berarti besok. Kalau kemarin umur kita umurnya 50, kalau begitu besok 51. Kalau umur kita kemarin 70, berarti besok 71. Betul ya? Secara bilangan umur kita, tapi kalau kita lihat jatah hidup kita di hadapan Allah, nambah apa kurang? Nambah apa kurang? Betul kita. Kalau jatah ya kurang kita ini. Ini ada yang 10 tahun lagi. Amin. Ada yang 15 tahun lagi. Ada yang 2 minggu lagi. Tapi saya doain biar panjang umur semua sampai 250 tahun. Nah, karena kita lagi mau jalanin hari-hari kita ke depan, ya emang benar secara bilangan umur kita bertambah usianya, betul. Tapi pada hakikatnya jatah hidup kita di hadapan Allah semakin berkurang. Oleh karena itu di dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini, maka Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. 3 nasihat. Ini kalau saya bahas 3-3-nya setengah 2. Yang pertama dinasihatin, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad, yang artinya nasihat itu juga buat kita sebagai umat. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah kamu sesuka hati kamu. Silakan. Fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa kamu pasti mati. Betul? Di dalam menjalani hidup di alam dunia ini, kita mau isi kehidupan kita sesuka hati kita, silakan. Hiduplah kamu sesuka hati kamu. Ini syarat nggak boleh lama-lama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lanjut nih. Lanjut. Terus. Tadi matiin lah kita. Sampai di mana gua lupa. Kita mau hidup sesuka hati kita, boleh nggak? Boleh nggak? Kita mau hidup semau kita, silakan. Jalani hidup 2023 ini. Isi dengan foya-foya, silakan. Kamu isi kehidupan kamu sesuka hati kamu, turuti hawa nafsu kamu, silakan. Fa'innaka mayyitun, tapi jangan lupa kamu pasti dan mati itu bukan akhir dari segala-galanya. Justru mati adalah awal kehidupan di mana engkau akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tuh. Karena kita mau hidup kayak apa juga boleh, silakan. Tapi jangan lupa kita pasti akan mati, dan mati itu hanya 2. Kata ulama, mati hanya 2, ada syukur khotimah, ada syukur khotimah, ada segitu. Mati ini hanya ada 2, ada mati yang dalam keadaan baik, husnul khotimah namanya. Tapi ada orang yang mati dalam keadaan jelek, su'ul khotimah namanya.
Suksesnya seseorang di hadapan Allah, suksesnya seseorang di hadapan Allah. Demi Allah, Allah nggak lihat harta kita, enggak. Allah nggak lihat jabatan kita, Allah nggak lihat status sosial kita, tidak. Suksesnya seseorang di hadapan Allah dilihat akhir hayatnya. Apakah dia su'ul khotimah, apa dia husnul khotimah. Ada orang di dunia dihormati banget, terhormat banget, ya Allah, karena jabatannya tinggi, karena duitnya banyak, nih orang dihormatin banget. Dia mau pergi ke kantor, tasnya dibawain, mau naik mobil pintunya dibukain, begitu terhormat sampai assalamualaikum, selamat pagi Pak, selamat pagi Pak, tuh dihormatin. Mulia dia di hadapan manusia, matinya dalam keadaan jelek, jauh sama Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah, maksiat kepada Allah, berarti dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau dia mati seperti itu, lanjut ya Pak? Halo? Di 3 kali mati kok pulang. Jadi kalau kita mau hidup semau kita, boleh gak? Boleh gak? Kita isi kehidupan kita sesuka hati kita, boleh tidak? Boleh, silakan. Nabi Muhammad dinasehati, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa kamu pasti mati. Yang kedua, udah setengah 12. Yang kedua, kata Nabi, kata malaikat Jibril, iman masih fa innaka majiyun. Muhammad, lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hati kamu, silakan. Muhammad, kerjakan apa saja yang ingin kamu kerjakan sesuka hatimu, silakan. Lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hati kamu, silakan. Selama hayatmu masih di kandung badan, kamu mau lakukan apa saja, silakan. Kamu mau perbuat apa saja, silakan. I'mal ma syi'ta fa innaka majiyun bih. Lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hatimu, tapi jangan lupa setiap yang kamu lakukan itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini. Dan mau lakukan apa saja boleh nggak? Mau kerjain apa saja boleh nggak? Maaf, apa mau sembahyang boleh nggak? Sudah sembahyang? Boleh. Silakan lakukan apa saja sesuka hati, silakan. Tapi jangan lupa. Bohong. Ya, mau ngapain aja boleh, mau sembahyang boleh, kagak sembahyang boleh. Kira-kira kalau kita kagak sembahyang, Allah rugi nggak? Allah rugi nggak? Kalau seandainya kita sembahyang, Allah untung nggak? Enggak. Sembahyang itu bukan buat Allah, buat siapa?
Buat siapa? Buat kita. Ngaji itu bukan buat Allah. Buat siapa? Buat kita. Luqmanul Hakim pernah dipanggil, memanggil anaknya apa? Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya innan nasa salah satu aslasi. Anakku, sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 3/3. Sulusun lillah, sepertiga yang ada pada dirimu itu kembali kepada Allah, ruh. Wasulusun li nafsihi, sepertiga yang kedua kembali kepada dirimu, apa? Amalmu. Jadi amal itu kembalinya kepada siapa? Kita, Bang, bukan kepada Allah. Jadi kita mau ngerjain yang baik boleh, yang jelek juga, tapi semua itu akan dibalas oleh Allah. Ada ganjarannya. Kalau baik yang kita kerjakan, insya Allah akan baik nanti di alam kubur kita. Amin. Ya Rabbal. Tapi kalau jelek amal perbuatan kita akan jelek pula nanti balasannya di hadapan Allah. Yang ketiga, terakhir, gua takut mati lagi. Yang ketiga, kata malaikat Jibril pesan, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah kamu sesuka hatimu, tapi jangan lupa kamu pasti mati. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun, lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hatimu, tapi jangan lupa setiap yang kamu lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun, cintailah apa saja yang kamu cintai sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa setiap yang kamu cintai itu pasti akan berpisah denganmu. Betul? Kita mau cinta sama dagangan kita boleh nggak? Boleh kan? Mohon maaf Pak, di Kebayoran ada orang saking demennya mendagang, pagi, siang, sore, malam dagang, agak sembahyang. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat. Ada nggak yang begitu ya? Ada nggak yang begitu? Kita mau dagang sama cinta dagangan kita secinta-cintanya, boleh tidak? Kita mau cinta sama pekerjaan secinta-cintanya, boleh tidak? Boleh. Kita mau cinta sama istri dan keluarga kita, silakan cintailah itu secinta-cintanya. Fa'innaka mufariqun. Tapi jangan lupa setiap yang kamu cintai itu pasti akan berpisah dengan diri. Ada berapa nasihatnya? Ada berapa? Jelas nggak? Jelas nggak? Kalau udah jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu luar biasanya ilmu yang sampaikan guru kita. Ya, guru kita meninggalkan, semoga beliau selalu dengan panjang umur, sehat, dan mudah-mudahan selalu berikan kecerahan buat kita semua. Bro, kembang bro. Alamin ar-Rahman ar-Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina